Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzi Hematullah dengan NPM 23130240023. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual lab yang diambil oleh kelompok 7. Jadi langkah pertama itu kita login Chrome, kita buka Chrome, lalu di sini kita cari Rumah Belajar Kemendikbud. Nah, jika sudah muncul, kita klik yang paling atas Rumah Belajar Kemendikbud. Kita tunggu. Nah, di sini saya belum masuk atau login. Nah, kita akan memulai dari login. Pertama, klik login. Nah, selanjutnya itu masukkan email dan kata sandi punya teman-teman. Karena di sini saya mempunyai akun belajar, maka saya akan masuk dengan Google atau akun belajar ID. Nah, jika sudah masuk, ini akan tertulis nama kita sesuai akun email. Nah, jadi ini tampilannya, beranda, dan daftar konten. Nah, jadi di sini Rumah Kemendikbud adalah platform yang disediakan oleh Kemendikbud untuk memfasilitasi peserta didik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan SLB. Nah, di sini terdapat berbagai fitur, yaitu ada video, dokumen, animasi, artikel, audio, game edukasi, dan fitur utama lainnya yang juga tidak kalah menarik adalah Laboratorium Maya. Nah, ini merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada, disajikan secara interaktif dan menarik. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih jenjang. Di sini saya akan memperkenalkan jenjang SMA pada tipe lab maya karena di sini membahas tentang virtual lab. Nah, di sini di SMA pada tipe lab maya itu terdapat beberapa contoh percobaan, ada bejana berhubungan, bejana kapiler, korosi, daya desak logam, eksperimen kekekalan energi mekanik, energi bio, entalpi, gaya apung fluida, gerak lurus beraturan, gerak melingkar, hidrolisis garam, hidrolisis selulosa dan amilum, kumhes, kadar asam, reaksi reduksi oksidasi, larutan elektrolit dan non-elektrolit, lalu koligatif, sel volta, difusi dan osmosis, dan masih banyak lagi. Sangat banyak ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memperkenalkan percobaan asam basa. Kita buka, lalu di sini kita klik lihat dalam layar penuh. Kita tunggu. Nah, akan muncul logo Putri Handayani, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita membaca petunjuk terlebih dahulu. Nah, petunjuknya, jadi yang pertama, sebelum melakukan percobaan, itu kita harus meletakkan gelas di atas meja. Pilih larutan, letakkan meja atau langsung ke gelas. Lalu yang ketiga, pilih kertas lakmus atau indikator, lalu masukkan ke dalam gelas berisi larutan. Yang keempat, klik tabel indikator, lalu cocokkan indikator pada masing-masing larutan dengan tabel. Warna yang mendekati menunjukkan nilai pH larutan. Kita silang karena kita sudah membaca petunjuknya.
Lalu kita akan memulai percobaan. Kita klik mulai. Nah, lalu kita pilih larutan. Kita pilih gelas. Pertama kita keluarkan gelas terlebih dahulu, baru larutan ya teman-teman. Kita ambil gelasnya, kita tata pelan-pelan di meja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita taruh di sini, 10. Karena gelasnya ada 10, maka larutannya pun juga ada 10. Kita taruh satu. Jadi yang gelas pertama itu kita ambil air suling. Masukkan airnya, lalu air sabun, yang kemudian adalah air NaOH, selanjutnya ada air kapur, lalu ada air jeruk, selanjutnya ada air HCl, masukkan air gula, lalu ada air garam. Nah, jadi setelah maka akan otomatis tulis bahwa ini adalah jenis air ini, adalah jenis air ini sesuai gelasnya. Setelah air garam, kita masukkan air cuka. Nah, jadi di sini kita bisa belajar dan melakukan praktikum secara virtual. Nah, di sini kita akan banyak mengetahui tentang air-air ini tuh jenisnya asam atau basa, lalu kertas lakmus jika dicelupkan itu akan jadi merah atau jadi biru, kita akan melihatnya bersama-sama. Lalu kita setelah ini semua air dituangkan dalam gelas dan sudah tertulis semua jenis larutannya, kita klik indikator. Nah, di sini kita akan cek eh, dari air-air ini, larutan ini, manakah yang bersifat asam, basa, dan kita akan melihat pH-nya. Yang pertama air suling, kita akan cek menggunakan kertas lakmus merah. Kertas lakmus tetap merah. Nah, setelah dicek, yang sudah tercelup itu akan berada di sebelah kanan. Lalu kita cek juga menggunakan kertas lakmus biru. Nah, kita cek juga pH-nya. pH dari air suling tersebut. Nah, cara melihat pH-nya itu dengan setelah muncul hasilnya, kita klik ini supaya besar. Nah, lalu kita cocokkan mana yang paling cocok dengan angka-angka di sini. Karena di sini yang paling cocok adalah warna yang nomor 7, berarti pH-nya adalah 7. Kemudian
kertas lakmus merah itu tetap merah dan kertas lakmus biru tetap tetap biru, maka air suling ini merupakan larutan netral. Lalu air sabun kita akan cek dengan lakmus sebentar. Lalu pH. Nah, di sini teman-teman terlihat bahwa pH-nya itu berapa? Kita cek bersama-sama. Yang di atas biru, lalu hijau. Nah, pH-nya itu sepertinya 8 ya teman-teman. Dan asa larut dan ini apa kertas lakmus merah itu berubah jadi biru, biru tetap biru menandakan bahwa air sabun ini bersifat basah. Lalu yang selanjutnya kita cek kertas lakmus merah ke NaOH biru. Nah, ini teman-teman, air sabun dengan NaOH itu sama ya, jadi larutannya itu bersifat basah. Lalu kita akan mencoba air jeruk. Gagal. Nah, di sini pada air jeruk terlihat bahwa kertas lakmus merah itu tetap merah, lalu kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Artinya, air jeruk di sini adalah larutannya bersifat asam larutan karena si kertas lakmus yang biru berubah menjadi merah. Kita akan cek pH-nya. Asam berarti pH-nya rendah. Mari kita cek. Nah, di sini terlihat sepertinya bahwa pH-nya itu 3 ya teman-teman pada air jeruk. Lalu yang selanjutnya kita akan cek pada HCl. HCl dan air jeruk rupanya sama teman-teman, bahwa larutannya ini bersifat asam dengan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah dan kertas lakmus merah tetap merah. Kita akan cek pada larutan gula. Pada larutan gula terlihat tidak ada perubahan pada kertas lakmus merah maupun tetap biru, artinya netral. Artinya larutan gula ini bersifat netral, dia tidak merubah kertas lakmus merah menjadi biru dan tidak merubah kertas lakmus biru menjadi merah juga. Lalu kita akan cek larutan garam. Larutan garam itu sepertinya juga bersifat netral karena tidak mengubah kertas lakmus merah menjadi biru atau kertas lakmus biru itu menjadi merah. Lalu yang selanjutnya adalah air cuka. Pada air cuka terlihat bahwa kertas lakmus biru berubah menjadi merah dan kertas lakmus merah itu tetap merah. Artinya air cuka ini bersifat asam karena merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Lalu air aki.
pada air aki, rupanya tidak saling merubah. Kertas lakmus jadi kertas yang merah tetap merah dan kertas lakmus biru tetap biru. Nah, jadi teman-teman, bisakah teman-teman memberikan kesimpulan atas percobaan yang sudah dilakukan? Nah, jangan lupa ya, kalian semua harus bisa mengidentifikasi eh, kertas lakmus merah saat dicelupkan ke dalam larutan asam itu berubah atau tidak, dan jika berubah jadi apa, lalu begitupun sebaliknya asam basa. Nah, rupanya praktikum kita pada percobaan asam basa ini telah usai. Lalu kita akan mencoba melihat-lihat percobaan yang lain. Nah, kita akan lihat di daftar konten. Kita pilih jenjang, pilih SMA, kita pilih tipe. Nah, di sini juga banyak nih teman-teman. Di SMA itu ada video, dokumen, animasi, artikel, audio, game edukasi, dan lab maya. Nah, kita akan melihat, namun semuanya ini tidak berbentuk praktikum ya teman-teman. Ada beberapa yang dia itu tipe lab maya namun bertuliskan seperti teks artikel dan bertuliskan tulisan. Misalnya kita buka bejana berhubungan. Nah, di sini tuh terlihat bahwa dia ada teori. Nah, jadi kita harus membaca. Nah, lalu kita harus memahaminya sendiri. Lalu, nah, kita akan melihat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di sini percobaan ini akan memberikan penjelasan mendalam tentang sifat-sifat larutan, kemampuannya untuk menghantarkan arus listrik, dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat elektrolit dalam suatu larutan. Kita akan lihat dalam layar penuh. Kita tunggu. Kita baca dulu petunjuknya. Nah, kita pilih gelas, pilih bahan yang akan digunakan, letakkan gelas, lalu klik pada gambar. Nah, kita mencobanya. Kita ambil gelas dulu. Kita akan mencoba satu. Kita pilih bahan, yaitu kita pilih saja HCl. Kita akan ambil satu lagi untuk membandingkan si HCl dengan air pump. Nah, kita akan letakkan HCl ini di sini untuk menguji keelektrolitannya. Kita akan taruh juga. Nah, di sini terlihat bahwa larutan bahan dari air pump itu tidak memberikan lampu itu menyala, tidak menyalakan lampu. Nah, sedangkan pada HCl itu menyalakan lampu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu kenapa HCl itu jika sudah kita lakukan percobaan tadi lampunya bisa hidup dan kenapa air pump tidak? Nah, jangan lupa dicari tahu ya teman-teman. Nah, kita akan melihat-lihat yang lain lagi. Misal kita pilih jenjang SD. Lalu kita pilih tipe apa ya? Game edukasi. Di sini kita akan memilih
Jantung. Nah, di sini karena pembuatan tutorial ini dilakukan secara berkelompok dan itu dibagi, maka saya hanya menjelaskan yang SMA tadi dan saya akan menjelaskan sedikit tentang game pada SD, pada jenjang SD. Siapakah aku? Mari kita mulai. Turunkan dulu. Klik mulai. Siapakah aku? Aku berfungsi bagi tubuh. Aku bisa mengalirkan darah yang penuh dengan oksigen menuju seluruh tubuh dan memberi oksigen serta jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Aku adalah jantung. Benar. Yuk lanjut. Nah, itu sudah. Nah, ini tebak-tebakan tentang jantung. Maka kita akan melihat kaki. Ini terdapat gangguan, tidak dapat membukanya. Caranya teman-teman. Aku adalah organ tubuh manusia. Aku adalah Tadi jawab apa ya teman-teman? Aku memiliki bagian berupa tulang dan sendi. Aku adalah Kita akan jawab tangga kaki. Kamu benar. Yuk, tekan lanjut. Tekan lanjut. Nah, ini dia gambar tangga kaki. Jika sudah, nah, kita akan bermain tentang ya, paru-paru. Paru-paru adalah organ yang terletak di dalam rongga dada dan merupakan bagian dari sistem pernapasan. Manusia memiliki paru-paru, yaitu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas antara udara dan darah. Aku adalah salah satu organ tubuh manusia. Aku adalah Paru-paru. Kamu benar. Yuk, tekan lanjut. Tekan lanjut, kita akan lihat paru-parunya. Nah, ini dia jawabannya. Baik, itu saja sepertinya kiranya yang dapat saya sampaikan. Saya telah memperkenalkan bagaimana percobaan asam basa dan juga larutan elektrolit dan non-elektrolit. Itu bisa dilihat penjelasannya pada video teman-teman saya yang satu kelompok. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.